Bab tahun 1861 sampai tahun 1865. Tiba-tiba ada ledakan besar, merobek bangsal dan instalasi isolasi yang seharusnya tidak bisa dihancurkan. Zoe berada. Winona menggunakan kekuatannya untuk memblokir energi yang memancar, menyelamatkan rumah sakit dari rata dengan tanah, dan pada saat yang sama, memberi semua orang kesempatan untuk bertahan hidup. Bruce memandang dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Zoe akan dapat menghancurkan instalasi yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh peringkat 7. Kekuatannya berada di luar imajinasinya. Jadi apa yang terjadi? Apakah itu sukses atau gagal? Zoe, Winona berteriak saat dia berjalan melewati asap tebal untuk memeriksa Zoe. Hah? Saat berikutnya, dia membeku di jalurnya, dan ekspresinya berubah. Dia bisa merasakan aura mengancam di sekelilingnya, dan itu membuatnya bergidik. Itu adalah suasana yang sangat mengerikan. Orang bisa membayangkan neraka untuk merasa seperti itu. Saat asap memudar, dia samar-samar melihat sepasang mata merah seperti binatang. Winona bukan satu-satunya yang merasakan ketakutan yang mencekik di udara. Bruce dan timnya juga merasakan itu. Rasanya sangat mirip dengan laboratorium yang sangat rahasia tempat mereka bereksperimen pada mutan. Oh, apakah dia berubah menjadi monster? Sebelum Winona bisa memikirkannya, dia secara intuitif merasakan dia menjadi sasaran. Ledakan. Zoe melompat ke seberang ruangan, secepat kilat, dan langsung mengenai wajah Winona. Bang! Gelombang energi yang kuat membanjiri Winona seperti tsunami, dan dia melawannya dengan sekuat tenaga. Desir. Winona dikirim meluncur ke belakang, kakinya terseret di tanah, meninggalkan 2 jejak yang dalam. Dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah 100 kaki. Itu datang sebagai kejutan besar bagi Winona. Dia bukan lagi seorang manusia biasa tetapi seorang wanita super dengan kekuatan super yang tangguh. Namun, dia dikirim terbang hanya dengan 1 pukulan. Itu menunjukkan betapa menakutkannya Zoe. Winona bingung dengan transformasi Zoe. Dia telah melakukan penilaian kasar atas kehebatannya sendiri dan dia yakin dia bisa dengan mudah mengalahkan peringkat 8. Dia percaya dia bisa berdiri bahu-membahu dengan pelopor di daftar permata, dan itu adalah perkiraan yang konservatif, jadi dia kemungkinan besar akan lebih kuat dari itu. Sayangnya, bahkan dia tidak bisa menerima Zoe. Bruce dan timnya terkejut setelah menyaksikan kekuatan Zoe. Dia sangat ingin tahu apakah Jared atau Zoe yang mengendalikan tubuh itu. Dia tidak punya banyak waktu untuk merenung, karena Zoe bergegas mendekat dengan tatapan mengancam di matanya yang liar. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Zoe adalah iblis yang tak terhentikan, membunuh siapapun yang menghalangi jalannya, dan banyak anak buah Bruce dicabik-cabik. Bruce mengaktifkan armor pelindung tak terlihat yang dia kenakan dan berteriak pada Zoe, bertanya, siapa kamu? Apakah kamu Zoe atau Jared? Apa? Tentu saja, saya Zoe. Dia mendengus tanpa ragu-ragu. Namun, suaranya dingin dan kejam, seperti iblis yang haus darah. Itu jelas bukan suara Zoe. Apa yang terjadi? Apakah itu benar-benar dia? Winona dan timnya meringkuk ketakutan. Ketika Levi berlari ke Oakland City bersama Okano, dia mendengar berita bahwa Miss Wilcox mengirimkan undangan terbuka ke spesialis medis terkemuka. Setelah mengetahui Miss Wilcox adalah Winona, dan bahwa pasien yang dia cari bantuan adalah seorang wanita, dia segera mencurigai pasien itu adalah Zoe. Awalnya, dia berencana untuk menginterogasi Okano begitu mereka menetap di Oakland City. Namun, ketika dia mendengar berita tentang Zoe, dia mengesampingkan semuanya, mengetahui rumah sakit tempat mereka berada dan bergegas. Interogasi Okano tidak lagi penting dibandingkan dan bisa menunggu. Zoe sakit, jadi dia harus ada untuknya. Pada saat yang sama, para pejuang yang mengejarnya juga mendekatinya. Mereka dengan cepat menemukan arah yang dia tuju dan mengejarnya. Zoe sedang melakukan pembunuhan besar-besaran di rumah sakit, dan hampir semua anak buah Bruce tewas. Bruce hampir yakin bahwa orang yang mereka lihat bukanlah Zoe atau Jared. Dia telah berubah menjadi iblis yang tak terhentikan, monster. Mundur, cepat keluar, dia berteriak. Dengan perlindungan armor pelindungnya yang tak terlihat, dia berhasil melarikan diri dengan 2 orang kuncinya. Meskipun hasilnya sangat disayangkan, Bruce telah mencapai misinya. Membuat monster dari Zoe berarti menciptakan bencana bagi Levi dan Erudia. Winona akhirnya melihat niat sebenarnya dari Bruce, tetapi dia tidak bisa meninggalkan Zoe sendirian.
Dia harus menghentikannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Zoe seperti binatang buas yang gila, menghancurkan segala sesuatu di jalannya, dan segera, rumah sakit itu menyerupai zona perang. Winona melakukan yang terbaik untuk menghentikan Zoe, terluka parah dalam prosesnya. Tubuhnya penuh dengan luka berdarah, tetapi berkat kekuatan super barunya, dia memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa, dan dapat dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia bisa mempertahankan perlawanannya terhadap Zoe. Sementara itu, Levi tiba di rumah sakit, dengan Okano di belakangnya, dan dia tercengang dengan pemandangan yang dilihatnya. Yang lebih mengejutkan adalah kedua wanita itu bertarung satu sama lain. Bukankah itu Winona dan Zoe? Dia mengenal mereka sebagai rakyat jelata dan petarung yang kuat, tetapi tidak bisa mendamaikan keterampilan kuat yang mereka lakukan dengan dua wanita yang dia kenal. Sulit dipercaya. Apa yang terjadi di sini? Dia berteriak kepada para wanita. Hentikan dia, Levi. Dia telah berubah menjadi binatang buas. Winona balas berteriak. Apa? Levi tercengang. Ketika Zoe yang gila mendengar nama, Levi, matanya yang tumpul berubah menjadi merah darah. Dia menatap tajam ke arah Levi, dan tubuhnya mulai gemetar karena marah. Nama itu tampaknya memiliki efek mengganggu pada dirinya, memicu dia lebih jauh. Zoe yang sudah gila berubah menjadi balistik, dan indeks kemarahannya naik beberapa kali lipat. Rahang Winona ternganga, dikejutkan oleh intensitas kemarahan Zoe. Dia percaya dia tidak memiliki peluang untuk bertarung melawan Zoe ketika dia dalam keadaan pikiran seperti itu. Dia akan dicabik-cabik hidup-hidup, dan bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya mengapa Zoe mengamuk saat melihat Levi. Seolah-olah dia telah melihat musuh bebuyutannya. Itu membingungkan Zoe, sepertinya dia akan mencabik-cabik Levi dan memakannya hidup-hidup. Bukankah dia, suaminya? Sedikit yang dia tahu, satu-satunya pikiran di benak Zoe saat itu adalah membunuh Levi. Itu dipandu oleh pikiran bawah sadarnya, dan tampak baginya bahwa membunuh Levi adalah satu-satunya misi dalam hidupnya. Karena itu, ketika dia mendengar namanya diucapkan, dia memiliki reaksi yang dramatis. Tatapannya jatuh pada Levi, dan setelah mengamatinya sebentar, dia sepertinya telah mengkonfirmasi identitasnya. Mati, Lewi. Dia menjerit kejam dan menyerbu ke arah Levi. Hah? Levi bingung. Tidak pernah dalam imajinasi terliarnya dia mengharapkan istrinya ingin membunuhnya. Apa yang terjadi? Tidak ada kesempatan baginya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam sekejap, Zoe sudah berada di depannya dan meninjunya. Dia secara naluriah memblokir pukulannya tetapi dikirim terbang di udara, mendarat di sebuah gedung. Dampaknya juga membuat bangunan runtuh. Mata Levi terbelalak kaget. Kekuatan itu. Apa yang terjadi pada Zoe? Bagaimana dia berubah menjadi keadaan ini? Ini menakjubkan. Jangan anggap itu mungkin. Dia keluar untuk membunuhmu. Dan dia sangat kuat. Kamu harus menemukan cara untuk menahannya. Winona meneriakkan peringatan padanya. Levi harus mati. Zoe memekik dan menyerang Levi lagi. Tetapi, Levi tidak bisa menerima kenyataan bahwa istri tercintanya keluar untuk membunuhnya. Tenanglah, Levi. Winona bergegas mendekat dan mendorongnya ke samping, menjauh dari jalan Zoe. Ledakan. Di mana Zoe mendarat, ada kawah besar seukuran lapangan basket. Dia tidak rasional sekarang. Yang dia inginkan hanyalah membunuhmu, jadi kamu harus sadar. Kita harus mencoba menahannya dulu. Jangan khawatir menyakitinya. Dia terlalu kuat. Kita mungkin bukan lawannya jadi kita harus mengerahkan kekuatan penuh kita untuk bertarung dengannya. Winona mendesak. Baiklah. Levi menenangkan diri tepat pada waktunya, saat Zoe menyerangnya lagi. Dan dia menerima pukulannya secara langsung. Bang! Dua dari mereka terhuyung mundur hampir 100 kaki, dan tanah yang mereka lewati retak akibat gaya tersebut. Menakjubkan. Jadi beginilah kekuatan nomor 2 dari daftar permata. Dia benar-benar bisa membawanya. Winona tercengang. Ada apa denganmu, Zoe? Lihat saya. Saya Levi. Levi berteriak kepada Zoe, berharap bisa membuatnya mengingat siapa dia. Sayangnya, Zoe menjadi lebih gelisah setelah mendengar namanya dan setelah memperhatikannya dengan baik. Mati. Suasana hatinya semakin buruk, dan dia menjadi lebih antagonis. Bang! 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 Levi dan Zoe langsung bertarung, dan hati Levi tenggelam saat dia bertarung dengannya.
Zoe sangat kuat. Apa yang terjadi padanya? Dia seperti binatang buas yang tak terhentikan. Meskipun Levi mengambilnya, dia tidak tahan untuk melepaskan kekuatan penuhnya padanya. Bagaimanapun, dia adalah istri yang paling dicintainya. Di sisi lain, Zoe tanpa ampun menyerangnya seperti monster gila. Setiap serangan ditujukan ke daerah-daerah yang rentan, dimaksudkan untuk menimbulkan cedera fatal. Levi dengan terampil menghindari semua pukulannya, mengulur waktu sementara dia memikirkan pendekatan terbaik untuk menahannya. Awasi dia untukku. Levi menyerahkan Okano kepada Winona dan fokus untuk menghadapi Zoe. Klon bayangan, teriaknya, dan seketika, banyak gambar dirinya muncul di depan Zoe. Dia berencana menggunakan teknik ini untuk menguras energinya. Membunuh. Zoe melolong dan mulai menyerang banyak klon. Winona langsung mengerti maksud Levi, dan dia hanya bisa menghela nafas, kapan ini akan berakhir. Segera, baik Levi dan Winona dapat melihat strateginya telah gagal. Hampir tidak mungkin membuat Zoe lelah. Semakin dia bertarung, semakin dia terlihat bersemangat. Kamu tidak bisa menahan diri lagi. Anda harus masuk untuk menyerang. Teriak Wina. Oke, Levi setuju, dan dia melepaskan lebih banyak kekuatan untuk melawan serangan Zoe. Bukannya hanya membela diri, dia malah berinisiatif menyerang dan tanpa ampun juga. Boom, boom. Pertarungan meningkat, dan di bawah serangan tanpa henti, Zoe mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Bang, bang, bang. Levi memanfaatkan momentum dan memberikan Zoe beberapa pukulan keras, menyebabkan dia mundur berulang kali. Dia benar-benar terpana oleh kehebatan Levi, karena ada ekspresi takjub di wajahnya yang tanpa emosi. Spektakuler. Bahkan binatang buas seperti Zoe bukanlah tandingannya. Levi lebih mengerikan dari monster. Mata Winona bersinar dengan kekaguman. Levi bertekad untuk menjatuhkan Zoe, jadi dia melanjutkan serangannya, tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Segera, ia terpojok, dan itu adalah kesempatan untuk melakukan yang pukulan fatal. Ledakan. Ark. Tiba-tiba, Zoe mengeluarkan raungan yang luar biasa, dan meja-meja berbalik. Ada ledakan energi darinya, berkali-kali lebih kuat dari yang dia tunjukkan sebelumnya. Mengejutkan mengetahui pembangkit tenaga listrik seperti dia memiliki lebih banyak cadangan tersembunyi. Bang! Dia mendaratkan pukulan berat pada Levi, dan meskipun Levi berhasil memblokirnya, dia merasakan sensasi terbakar di dadanya. Sulit dipercaya, wajah Levi jatuh saat Zoe melancarkan serangan, masing-masing pukulan lebih ganas dari sebelumnya. Levi hampir tidak bisa membela dirinya sendiri. Mati, Levi, mati. Zoe mengerahkan seluruh kekuatannya dan melakukan serangan terakhir. Demikian pula, Levi memberikan semua dan mengeluarkan pukulan kuat. Itu adalah bentrokan para raksasa. Muntah. Darah menyembur dari mulut Levi saat dia terlempar ke udara. Plong. Tubuh lemas Levi mendarat dengan keras di tanah. Winona membeku karena terkejut. Levi, yang menduduki peringkat kedua di daftar permata, dikalahkan. Bagaimana Zoe datang dengan ledakan energi terakhir untuk menjatuhkannya? Kamu menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan penuhmu, kan? Dia bertanya. Levi tidak menjawabnya. Dia terkejut melampaui kata-kata, karena dia tahu dia tidak menahan diri. Dia kalah, hanya karena Zoe terlalu kuat. Hal yang tak terbayangkan telah terjadi. Dia kalah dari Zoe. Dia bisa saja berhasil melarikan diri tanpa terluka dengan menggunakan Shadow Clone dan mengandalkan kecepatannya yang tak tertandingi. Dia juga bisa mengeksekusi skill yang belum pernah dia gunakan sebelumnya untuk mempertahankan statusnya yang tak terkalahkan. Namun, itu adalah keterampilan yang telah diajarkan oleh mentornya tetapi dengan tegas mengingatkannya untuk mencoba yang terbaik untuk tidak menggunakannya jika memungkinkan, karena pelaksanaan teknik terlarang akan menciptakan kekacauan di dunia. Untuk waktu yang lama, Levi tetap tak terkalahkan. Dia selalu berhasil menghancurkan lawan-lawannya, jadi dia sudah lama melupakan teknik terlarang. Selama pertempuran sengit dengan Zoe, dia mengingat keterampilan itu. Namun, dia merasa dia tidak mengalami keadaan putus asa yang membenarkan eksekusinya. Pada akhirnya, dia tidak menggunakan teknik terlarang dan memutuskan untuk melawan Zoe dengan kekerasan. Keputusan itu menyebabkan kekalahannya. Zoe tidak puas dengan kemenangannya. Dia menyerang ke depan, siap untuk menghabisi Levi dengan serangan tanpa ampun lainnya. Bam! Sekali lagi,
Levi tidak bisa menahan pukulannya dan dikirim terbang melintasi lapangan lagi. Bang! Bang! Serangan demi serangan, Zoe dengan kejam mengejarnya. Plong! Main-main. Setelah setiap serangan, Levi akan terbaring lemas di tanah dengan darah mengalir keluar dari mulutnya. Itu adalah pertama kalinya dia merasakan kekalahan, dan dia dipukuli tidak lain oleh istri tercintanya. Apa yang terjadi dengannya? Bagaimana mungkin dia tidak mengenaliku? Hahaha, kau pecundang, Levi. Kamu yang meminta. Rasakan bagaimana rasanya jatuh di kakiku. Zoe menatap Levi dan tersenyum penuh kemenangan. Levi jelas bisa melihat kebencian dan ancaman di mata Zoe. Dia tahu itu adalah waktu untuk menggunakan teknik terlarang. Dengan kecakapan dia, Winona tidak akan bisa menghentikannya, dan akan ada lebih banyak korban di tangannya. Dia harus menjadi orang yang menghentikannya. Pergi ke dia Asteris L. Zoe menjerit. Pada saat kritis itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya, merosot seperti balon kempis, dan jatuh ke tanah. Dia pingsan. Dia sepertinya telah kembali ke diri Zoe yang lama dalam keadaan tidak sadar. Oh tidak, orang-orang sedang menuju ke sini. Bawa keduanya pergi, Winona. Ekspresi Levi berubah, dan dia menasihati. Winona menurut tanpa pertanyaan dan segera membawa Zoe dan Okano pergi. Tepat setelah mereka pergi, para pejuang yang mengejar berbondong-bondong masuk dan mengepung lokasi tersebut. Mereka terkejut dengan keadaan kehancuran yang mereka lihat. Yang lebih mengejutkan mereka adalah pemandangan Levi yang terluka parah. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Levi yang tak terkalahkan, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar permata, terluka parah. Itu tidak terpikirkan. Apakah itu Levi? Sepertinya, bagaimana dia bisa terluka begitu parah? Luar biasa, Levi dikalahkan. Bagaimana bisa? Kerumunan terperangah, setelah menyadari bahwa Levi telah dikalahkan. Tidak butuh waktu lama untuk berita kekalahan Levi menyebar jauh dan luas. Tidak hanya berita yang mengejutkan bagi Erudian, tetapi juga disambut dengan ketidakpercayaan secara internasional. Pewaris Fury Demon dikalahkan. Itu adalah berita yang menghancurkan bagi Fury Demon dan pengikut Levi. Itu adalah akhir dunia bagi mereka. Bagi para penyembah, Levi harus tak terkalahkan. Dia mewakili Fury Demon, dan tidak ada yang namanya kekalahan dalam kosakata mereka. Itu tidak terpikirkan dan tidak dapat diterima baginya untuk kalah. Levi, yang terbaring lemas di lokasi pertempuran, diejek oleh para prajurit yang mengepungnya. Saya kira Anda tidak pernah berpikir Anda akan melihat hari ini. Anda tidak pernah berpikir Anda bisa dikalahkan, bukan? Siapa yang memukulmu sampai jadi bubur? Mereka mencibir. Siapa itu? Siapa yang melukai Levi? Siapa yang mengalahkan pewaris Fury Demon? Seluruh dunia berdengung dengan spekulasi. Levi yang tersisa berbaring terluka di medan perang, dan dia sendirian. Itu berarti pemenang telah meninggalkan tempat itu, tidak ingin membanggakan tentang kemenangan atau menjadi pusat perhatian, bunga yang terusik orang lanjut dalam identitas pemenang ini. Setelah banyak spekulasi, mereka mempersempitnya menjadi satu orang, Robert Slayer, orang yang sebelumnya menempati peringkat kedua di daftar permata. Sebelumnya, beredar rumor bahwa Robert Slayer siap untuk berduel dengan Levi, meskipun tidak ada yang tahu lebih lanjut tentang Robert Slayer. Publik menduga mungkin Robert Slayer yang menantang Levi untuk bertarung, menang dan pergi. Lagi pula, dia dirumorkan sebagai orang yang tidak menonjolkan diri yang menghindari pusat perhatian. Satu-satunya alasan dia ingin mengalahkan Levi adalah untuk menghancurkan ego Levi dan pengikutnya, jadi mereka tidak bisa terus membuat masalah bagi seniman bela diri Erudia. Publik yakin Robert Slayer lah yang mengalahkan Levi, dan dia menjadi idola baru. Prajurit muda dari The Cardinal Hall yang dipenjara oleh pengikut Fury Demon sangat gembira ketika mereka mendengar tentang kekalahan Levi. Trenton itu terutama gembira. Anda akhirnya dikalahkan, Levi. Hari ini akhirnya tiba. Nasib buruk sedang menunggu Anda, dia hutit. Semua orang merayakannya, dan hanya Yasmin dan Josephine yang menunjukkan tanda-tanda kesedihan. Berita kekalahan dan cedera Levi membuat mereka khawatir. Setelah interaksi mereka dengan Levi, mereka tahu dia bukan orang jahat. Nyatanya, dia jauh dari kata buruk. Selain Landon, yang pantas mati, Levi tidak menyakiti salah satu dari mereka. Bahkan pada pertempuran di Terragon Hill, dia hanya melukai para seniman bela diri Erudian dan tidak membunuh satupun dari para pejuang itu.
Selama periode mereka ditawan, Levi dan anak buahnya tidak pernah mempersulit hidup mereka. Yang paling menonjol adalah Trenton, yang merupakan pembuat onar. Menjadi gangguan seperti itu, mereka punya banyak alasan untuk membunuhnya. Namun, mereka tidak hanya tidak melakukan itu, mereka bahkan tidak mengangkat jari untuk menyakitinya. Levi memberikan contoh yang baik, dan dia juga menginstruksikan para pengikutnya untuk melakukan hal yang sama. Dia melarang Bloodfin mengambil darah manusia dan menetapkan aturan untuk Seven Fins yang membatasi mereka untuk membunuh dan melukai orang. Dia juga sangat baik kepada kedua gadis itu. Mereka tidak percaya orang seperti itu adalah pewaris Viridimen. Jika dia benar-benar orang yang jahat, mereka akan dilanggar dan kemungkinan besar akan dibunuh. Berita tentang kekalahan Levi membawa emosi yang campur aduk, dan mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Mereka berdoa untuk keselamatannya, meskipun mereka tahu dia adalah pewaris Viridimen. Josephine, apa kau mendengarnya? Levi dikalahkan, dan dia sekarat. Kami akan segera dibebaskan. Aku sudah cukup dikurung. Trenton berlari ke arah mereka, dengan gembira mengumumkan kabar baik itu. Josephine dan Yasmin menganggapnya menjengkelkan dan bersikap dingin padanya, karena mereka merasa Levi tidak pernah memenjarakan mereka. Dan itu pasti pembunuh berjubah. Jika diberi kesempatan, saya ingin menjadi muridnya. Trenton tidak melihat reaksi dingin dari gadis-gadis dan terus mengoceh. Berita kekalahan Levi juga disambut dengan ketidakpercayaan di Raisonia. Saat mereka mengirim Ghost Samurai dalam misinya untuk membunuh Okano, mereka menerima berita yang mengejutkan tentang kekalahan Levi. Bruce baru saja tiba kembali di Zarain, dan dia awalnya terkejut dengan berita itu. Namun, dia dengan cepat mendamaikan fakta itu, dan senyum muncul di wajahnya. Jadi Levi kalah dari Zoe. Misinya tercapai. Dia bisa dengan mudah membayangkan nasib Levi yang terluka parah di tangan para prajurit dari The Cardinal Hall. Dengan kematian Levi dan Zoe dalam keadaan pikiran seperti itu, hasilnya sangat ideal untuknya. Di halaman rumah sakit yang hancur, semakin banyak orang berbondong-bondong ke tempat kejadian. Mereka semua ingin menyaksikan secara langsung jatuhnya pewaris Viridimen. Robert Slayer mengalahkan Levi. Panjang umur pembunuh berjubah. Ini adalah era jubah. Kaiden dan timnya dari The Cardinal Hall bergegas ke tempat kejadian, dan mereka berteriak kepada Levi, menyerah dan pergi dengan tenang bersama kami, Levi. Namun, Levi mengejek mereka dengan mengatakan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mendapatkanku? Alasan Levi kalah dari Zoe adalah karena dia ingin melihat seberapa kuat dia. Dia bisa menggunakan keterampilan dan kecepatannya untuk menghindari pukulannya dan lolos tanpa cedera. Terlebih lagi, jika dia telah mengeksekusi teknik terlarang, Zoe akan hancur. Meskipun Winona telah mendesaknya untuk melepaskan kekuatan penuhnya, dia menahannya. Bagaimanapun, Zoe adalah istrinya, jadi bagaimana dia bisa tahan untuk memukulnya dengan kekuatan penuh? Siapapun yang benar-benar mengetahui kemampuannya akan tahu bahwa dia tidak akan kalah kecuali dia melakukannya dengan sengaja. Memang, dia terluka, tetapi alasan cederanya berbeda. Kerumunan yang berkumpul bingung dengan kata-kata dan sikapnya. Mereka tidak dapat memahami bagaimana seseorang yang terluka parah bisa begitu sombong hingga meremehkan mereka semua. Hentikan tindakan arogan ini. Anda pecundang dan kalah dari Robert Slayer. Kamu bukan siapa-siapa sekarang. Itu benar. Jangan lupa kamu terluka. Bahkan jika Anda tidak terluka, Robert Slayer dapat dengan mudah menghancurkan Anda lagi. Anda masih harus membungkuk. Petik 2. Biarkan saya memberi Anda nasihat. Ikut dengan kami ke The Cardinal Hall. Jangan membuat keributan, dan Anda akan terhindar dari lebih banyak penderitaan. Levi berjuang untuk duduk dan memandang kerumunan dengan jijik. Kamu tidak berpikir kamu dapat melarikan diri dari begitu banyak dari kita, kan? Berhentilah melamun. Semua prajurit papan atas The Cardinal Hall dan Eragon berkumpul di kota Auckland, jadi tidak mungkin Levi berhasil melarikan diri dari mereka. Mari kita kesampingkan itu. Aku punya sesuatu untuk memberitahu kalian semua. Levi tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Berhenti mengoceh. Apakah Anda mencoba mengulur waktu? Kaiden dan timnya mulai tidak sabar. Tahan. Biarkan dia berbicara. Sebuah suara menggelegar dari kerumunan, dan Kaiden dan timnya segera minggir dengan hormat. Kaiden dan rekan satu timnya berasal dari The Inferno, yang bertugas menangani keadaan darurat dan mengumpulkan intelijen. Singkatnya,
Mereka bertanggung jawab atas operasi harian The Cardinal Hall. Orang yang berbicara adalah wakil pemimpin The Inferno, dengan nama Sandy the Dark Lord. Dibandingkan dengan Kaiden dan timnya, dia jauh lebih tinggi dalam hierarki The Inferno, dan keinginannya adalah perintah mereka. Berbicara, saya ingin mendengar apa yang Anda katakan. Pangeran Kegelapan menatap Levi dan berkata, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa ini adalah bagian dari konspirasi Raisonia. Mereka sudah mengedepankan aksi tahap kedua mereka. Jika kamu membuang perhatian dan waktumu untukku, itu akan membawa bencana bagi Erudia dan dunia seni bela diri kita. Levi melanjutkan untuk memberitahu mereka semua yang dia ketahui tentang rencana Raisonia. Sebagai organisasi paling kuat di Erudia, The Cardinal Hall harus menyelidiki masalah ini. Dia mendesak. Lanjutkan kisahmu yang tinggi. Ya, mari kita lihat kebohongan apa lagi yang bisa Anda temukan. Saya tidak pernah berharap Anda akan mencoba keluar dari ini dengan cara seperti itu. Kamu benar-benar mengecewakan. Petik 2. Meskipun Levi membagikan semua yang dia tahu dan semua fakta yang dia berikan masuk akal, tidak banyak orang yang mau mempercayainya. Mereka merasa dia sedang mencari alasan untuk keluar dari masalah. Bahkan Pangeran Kegelapan pun ragu untuk mempercayainya. Saya punya bukti untuk mendukung saya. Saya menangkap salah satu anggota kunci geng Raisonia. Anda dapat menginterogasi dan mencari tahu dari dia secara langsung. Saya tidak ingin konfrontasi dengan Anda sekarang. Biarkan saya membawanya ke sini, dan kebenaran akan terungkap. Petik 2. Mendengar itu, semua orang tertawa. Oh Levi, apakah kamu menganggap kami bodoh? Biarkan Anda pergi sehingga Anda bisa membawanya. Apakah menurut Anda itu mungkin? Petik 2. Itu benar. Bajingan ini mengajak kita jalan-jalan. Ikat dia. Kerumunan itu gempar, dan tidak ada dari mereka yang memperhatikan seorang pria diam-diam menyelinap pergi dari tempat kejadian. Itu adalah samurai hantu. Dia diam-diam bergabung dengan kerumunan dan ketika dia mendengar Levi telah menyembunyikan Okano di lokasi lain, dia segera pergi. Lupakan, aku membuang-buang napas. Levi berkata sambil perlahan berdiri dari tanah. Dia tahu dia harus berjuang keluar setelah semua. Apa, Anda masih berpikir untuk berjuang? Apa kau tidak ingin melihat anakmu, Levi? Satu pertanyaan sudah cukup untuk membuat Levi yang percaya diri langsung merasa putus asa, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia tidak tahu bagaimana kondisi Zoe. Ibunya, putrinya, dan Mia semuanya ada di tangan The Cardinal Hall. Itu adalah waktu yang sangat menantang baginya. Jangan khawatir, Levi. Keluargamu baik-baik saja di The Cardinal Hall. Meskipun Anda adalah pewaris Viridimen, itu tidak berarti mereka akan terlihat sama. Anak dan saudara perempuan Anda sangat berbakat dan telah diterima sebagai murid kami. Forlevia, dengan bakatnya yang langka, akan dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan. Namun demikian, saya merasa Anda harus mengunjungi mereka, Pangeran Kegelapan dengan licik berkomentar. Semua yang hadir sangat menghormati The Cardinal Hall, memuji mereka karena murah hati terhadap keluarga iblis yang terkenal itu. Keluarganya juga harus dihilangkan. Namun, jika seseorang membaca yang tersirat, terutama kalimat terakhirnya, orang akan memahaminya justru sebaliknya. Mendesak Levi untuk mengunjungi anak dan ibunya bisa memiliki makna ganda. Jika diartikan secara harfiah, dia mengatakan bahwa Levi The Cardinal Hall merawat keluarganya dengan baik. Makna tersembunyinya adalah bahwa keluarganya ada di tangan mereka dan dia sebaiknya melakukan apa yang diperintahkan. Itu sebenarnya pemerasan yang menyamar. Ibumu dan anakmu ada di tangan kami. Jangan berani melawan kami. Itulah pesan sebenarnya yang mereka coba sampaikan. Levi hanya bisa menjawab tanpa daya, tentu. Saya ingin melihat ibu dan anak saya. Dia tidak punya pilihan karena dia memahami ancaman terselubung, dan karenanya, dia harus tunduk pada mereka. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa ibu dan anaknya. Lebih penting untuk melihat sendiri bahwa mereka aman. Dia berencana untuk pergi ke The Cardinal Hall terlebih dahulu, berharap dia bisa menyelamatkan Forlevia, Emma, dan Mia. Sebelum pergi bersama Pangeran Kegelapan dan prajurit lain dari The Cardinal Hall, Levi diam-diam meninggalkan petunjuk untuk 7 iblis, agar mereka tahu keberadaannya. Levi memiliki banyak hal mendesak yang harus diselesaikan pada saat itu. Selain keamanan keluarganya di The Cardinal Hall, Zoe adalah kekhawatirannya yang lain, tetapi setidaknya dia memiliki Winona untuk melindunginya.
Levi sudah melihat kemampuan tempur Winona yang mengesankan dan tahu selain 3 teratas di daftar permata, tidak ada orang lain yang cocok untuknya. Kekhawatiran serius lainnya adalah tindakan tahap kedua yang disebutkan Okano. Terlalu banyak hal mendesak yang membutuhkan perhatiannya, jadi dia harus merencanakan gerakannya dengan hati-hati. Ambil Levi pergi. Kami akan mengumumkan temuan investigasi dan keputusan kami hari lain, The Dark Lord memerintahkan, dan Kaiden dan rekan tim melangkah maju dan mengambil Levi pergi. Puluhan ribu orang menyaksikan penangkapannya. Hahaha, akhirnya keadilan ditegakkan. Pewaris Fury Demon ditangkap. Ini adalah akhir dari kekuatan jahat. Hari ini adalah salah satu momen paling membanggakan dalam sejarah Erudia. Kerumunan meledak dengan sorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah. Berita tentang keberhasilan The Cardinal Hall dalam menangkap pewaris Fury Demon, yang menduduki peringkat kedua di daftar permata, langsung menjadi berita utama di Erudia. Kabar tersebut pun sempat membuat heboh dunia internasional. Mereka yang membanggakan diri sebagai Kam yang benar sangat bersemangat dan pergi ke mode perayaan. Di setiap sudut, orang bisa melihat orang merayakan penangkapan Levi, simbol kejahatan. Kebenaran akan selalu menang. Ini adalah takdir dari orang yang berbuat jahat. Serahkan dirimu. Aula Kardinal akan mengejar kalian semua. Haha, Robert Slayer dapat menghabisi Levi, jadi apa anggota kultus lainnya baginya? Dia dapat dengan mudah menghancurkanmu seperti semut. Anda sebaiknya menyerah. Petik 2. Semua orang mengejek 7 iblis dan pengikut mereka. Kabar jatuhnya Levi pun disambut hangat oleh Bruce dan para petinggi Raisonia. Bruce diam-diam membawa kembali jarahannya dari Erudia ke Zarain, dan Raisonia bersiap-siap untuk meluncurkan tahap kedua dari rencana gila mereka. Winona tahu situasinya sangat mengkhawatirkan, jadi dia membawa Zoe dan Okano ke tempat persembunyian yang sangat terpencil. Ada apa denganmu, Zoe? Dia menangis khawatir. Dan tiba-tiba, Zoe membuka matanya. Zoe. Winona dengan hati-hati menjauh dari Zoe. Dia secara intuitif tegang dan masuk ke mode siap tempur. Jelas, setelah menyaksikan kemampuan mengejutkan Zoe, dia menjadi takut dan waspada padanya. Dia tahu jika Zoe masuk ke mode gila itu lagi, dia tidak akan bisa menghentikannya. Okano, yang bersama mereka, memiliki ketakutan tertulis di seluruh wajahnya, khawatir Zoe akan ketakutan dan membunuhnya dengan satu pukulan. Reaksi Winona membuat Zoe bingung, jadi dia bertanya, "Apa? Ada apa, Miss Wilcox?" Ada ekspresi kebingungan di matanya. Dia sepertinya kembali ke dirinya yang lembut, tanpa tanda-tanda binatang buas sebelumnya dalam dirinya. Winona benar-benar bingung dan bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia mengalami halusinasi sebelumnya, dan bahwa monster Zoe tidak ada sama sekali. Apakah kamu baik-baik saja, Zoe? Dia dengan cemas bertanya. Saya merasa baik-baik saja. Apa yang salah? Saya pikir saya bermimpi, dan saya berkelahi dengan seseorang dalam mimpi itu. Zoe sedang memijat kepalanya, dan berusaha keras untuk mengingat. Dia memiliki kesan yang sangat samar tetapi tidak ingat apa yang telah terjadi. Kekuatannya juga tampaknya telah berkurang drastis dibandingkan sebelumnya, karena Winona tidak bisa merasakan banyak energi padanya. Ini adalah Zoe yang dia kenal dan kenal. Apakah kamu tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya? Winona bertanya dengan heran. Tidak, aku tidak bisa. Apa yang terjadi? Tanya Zoe. Kamu baru saja terlibat dalam pertempuran. Anda berkelahi dengan beberapa orang jahat, dan kemudian Anda pingsan. Winona nyaris menyebut nama Levi, tapi dia berhasil menghentikan dirinya tepat waktu. Dia ingat namanya lah yang memicu Zoe dan membuatnya mengamuk. Dia tidak berani menyebut nama itu lagi di hadapan Zoe, karena tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia menjadi gila lagi. Zoe, apakah kamu merasa tidak nyaman? Winona menyelidiki. Zoe berhenti untuk memeriksa perasaan sendiri, lalu menggeleng dan berkata, saya tidak merasa aneh atau berbeda. Sebelumnya, saya tampaknya memiliki beberapa mental block dalam pikiran saya, tapi itu hilang. Saya harus mengucapkan terima kasih untuk membawa para dokter untuk mengobati saya. Hilang. Dia telah pulih. Bagaimana itu bisa terjadi? Winona bingung, karena dia tahu Bruce bukan dokter, dan dia ada di sana dengan motif jahat membuat Zoe gila. Apa yang bisa kamu ingat, Zoe? Bisakah kamu mengingat sesuatu? Winona melanjutkan penyelidikannya. Aku memang mengingat banyak hal. Saya punya anak perempuan dan namanya Evie. Tapi,
Aku tidak ingat siapa suamiku. Bagaimana mungkin? Kenapa aku tidak mengingatnya? Aku sudah melupakan suamiku. Siapa suamiku? Dia menggosok kepalanya dengan frustrasi dan menggelengkannya dengan kuat. Ada kekosongan dalam ingatannya. Seolah-olah seseorang telah mengambil sebagian ingatannya tentang suaminya. Hah? Dia tidak bisa mengingat Levi. Apa yang terjadi? Winona tercengang. Apa yang terjadi adalah Bruce mencoba merangsang otak Zoe menjadi overdrive, menyebabkan dua kesadaran dalam dirinya berbenturan. Dia ingin membantu kesadaran Jared menang atas Zoe, sehingga dia bisa mengambil alih pikirannya dan dengan demikian mengendalikan tubuhnya juga. Namun, itu tidak terjadi karena Jared hanya memiliki sebagian dari kesadarannya yang ditransfer ke Zoe. Selain itu, Zoe adalah orang yang berpikiran kuat, jadi ketika keduanya bentrok, Zoe menang. Kesadaran Jared berasimilasi ke dalam kesadaran Zoe dan tidak ada lagi. Namun, ternyata ada efek sampingnya. Kesadaran Jared yang tersisa berubah menjadi kebencian dan berakar di benak Zoe. Orang yang paling dia benci adalah Levi, jadi hasil akhirnya adalah Zoe tanpa sadar melihat Levi sebagai musuh terbesarnya. Itu seperti perintah yang diberikan pada otak Zoe, bunuh Levi. Dengan asimilasi itu, Zoe kehilangan semua ingatan tentang suaminya, dan Levi menjadi musuh terbesarnya. Itulah alasan mengapa dia mengamuk dan masuk ke mode pembunuhan segera setelah namanya disebutkan atau ketika dia melihatnya. Tenanglah, Zoe. Anda akan baik-baik saja setelah istirahat yang baik. Winona dengan cepat menghiburnya. Adapun Levi, setelah dibawa pergi oleh The Cardinal Hall, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat Forlevia. Mereka telah berbohong padanya. Pangeran Kegelapan tidak membawa Levi kembali ke The Cardinal Hall. Sebaliknya, dia dibawa ke sebuah villa di pinggiran kota Auckland. Tempat itu tampak seperti rumah liburan, tetapi sebenarnya, itu adalah salah satu pangkalan rahasia The Cardinal Hall. Bertempat di ruang bawah tanah villa adalah bagian intelijen mereka, dikelola oleh banyak prajurit yang sangat terampil. Ada juga penjara di sana. Levi ditutup matanya ketika mereka mengangkutnya, dan ketika penutup matanya dilepas, dia mendapati dirinya di penjara. Itu adalah penjara yang dirancang dengan hati-hati dan sangat aman yang hampir tidak mungkin untuk keluar. Dia bisa melupakan pembobolan penjara. Saya pikir Anda membawa saya ke keluarga saya. Di mana mereka? Dia bertanya. Jangan lupa sekarang kamu adalah tahanan yang paling dicari di The Cardinal Hall. Apakah Anda pikir Anda bisa membuat tuntutan dan memberi perintah? Jika Anda tetap baik, kami tidak hanya akan membiarkan Anda bertemu putri dan ibu Anda, tetapi kami juga akan memastikan mereka memiliki masa depan yang cerah dan kehidupan yang nyaman. Levi tidak begitu mudah tertipu untuk berpikir mereka akan menghormati janji mereka. Namun, dia harus bermain bersama mereka karena dia tidak tahu di mana The Cardinal Hall berada, jadi bahkan jika dia berhasil berjuang keluar, dia tidak akan dapat menemukan keluarganya. Kemungkinan besar, dia akan menempatkan mereka dalam bahaya yang lebih besar. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghibur mereka sampai dia punya kesempatan untuk bertemu keluarganya. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu perintahkan. Itulah satu-satunya jalan ke depan baginya. Kunci dia, perintah Pangeran Kegelapan. Dalam sekejap, 9 rantai setebal satu tangan dibawa masuk, dan butuh hampir 100 orang untuk membawanya masuk. 9 rantai itu diikatkan ke Levi, dan semua orang menghela nafas lega setelah itu selesai. Dia tidak menyangka bahwa itu adalah rantai naga yang terkenal dari The Cardinal Hall. Iya, ini adalah rantai legendaris yang bisa menahan seekor naga. Ini mungkin mitos, tetapi memang benar bahwa sampai saat ini, tidak ada yang bisa memecahkannya. Iya, itu adalah rantai naga legendaris yang mereka gunakan di Levi. Berdasarkan catatan pengadilan manifest, hingga saat ini, rantai naga telah digunakan sebanyak 78 kali. Dan dari 78 tahanan yang digunakan, tidak ada dari mereka yang berhasil membebaskan diri darinya. Apa yang membuatnya lebih mengesankan adalah bahwa semua tahanan itu adalah pejuang yang sangat kuat. Karena itu, ada kepercayaan di dalam The Cardinal Hall bahwa rantai naga dapat menahan naga asli, apalagi manusia biasa. Setelah rantai naga diikat, tidak ada yang bisa bermimpi untuk membebaskan diri. Itu adalah rencana jahat The Inferno. Mereka tidak berniat membunuh Levi, meskipun dia adalah iblis terbesar yang pernah ada. Dia lebih berharga bagi mereka hidup-hidup daripada mati, jadi mengurungnya akan melayani kepentingan mereka dengan lebih baik.
Mereka berencana untuk mencari tahu lebih banyak tentang Cirrus dan rahasianya dari Levi, seperti kemana perginya Cirrus, apa rahasia keahliannya, dan lain-lain. Dengan informasi yang cukup, mereka dapat bekerja mundur dan mengidentifikasi kelemahan Cirrus sehingga mereka dapat menghadapinya. Karena itu, mereka sama sekali tidak ingin membunuh Levi. Rantai naga diciptakan untuk orang-orang seperti Levi. Begitu dia ditahan oleh rantai naga, dia tidak akan lagi menjadi ancaman bagi The Cardinal Hall. Hah, tidak butuh waktu lama bagi Levi untuk merasakan ada sesuatu yang salah. 9 rantai perlahan menembus ke dalam dagingnya dan masuk jauh ke dalam untuk mengunci tulangnya. Oh tidak, Levi tahu hal-hal tidak menguntungkannya, tetapi dia harus melaluinya untuk mencapai tujuannya. Fitur khusus tentang rantai naga adalah bahwa ia terkunci ke dalam daging seseorang dan ke tulang seseorang. Selain itu, mantra telah dilemparkan ke rantai dan itu diresapi dengan kekuatan gaib untuk lebih memperkuat material yang sudah kuat. Singkatnya, segala cara telah dikerahkan untuk membuatnya tidak bisa dipecahkan. Jadi, bisakah aku bertemu keluargaku sekarang? Tanya Levi. Jangan khawatir, Anda akan segera dapat bertemu dengan mereka. Kaiden dan timnya menggoda. Levi ada dalam belas kasihan mereka, dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan padanya. Namun, mereka tidak ingin menimbulkan permusuhan di antara mereka, karena mereka membutuhkan kerjasamanya untuk mendapatkan informasi rahasia tentang Cirrus. Untuk menenangkannya, mereka akan membiarkan dia bertemu keluarganya. Setelah Levi ditangkap oleh The Cardinal Hall, semua orang menganggapnya sudah mati. Geng Raisonia dan Brewster masuk di antara mereka yang paling bersemangat dengan hasilnya. Mulai tahap 2 dari rencana kita sekarang. Orang-orang Raisonian akhirnya siap beraksi. Dengan Levi keluar dari gambar, itu adalah waktu terbaik bagi mereka untuk bertindak. Dan misi skala besar telah dimulai dengan diam-diam. Levi tahu niat The Inferno adalah untuk menahannya, tetapi dia bermain bersama karena tujuannya adalah untuk bertemu Forlevia, Emma, dan Mia. Ada banyak kekhawatiran di benaknya. Pertama-tama, dia sangat mengkhawatirkan Zoe. Dia terlalu tangguh, dan dia tahu selain dia dengan teknik terlarangnya, tidak ada orang lain yang bisa menghentikannya. Selain itu, ada aksi tahap kedua yang disebutkan Okano. Dia tahu dia harus bertindak cepat, dan waktu hampir habis. Kamu bilang kamu akan membiarkan aku bertemu ibu dan anak perempuanku. Aula Kardinal akan menghormati kata-katanya, kan? Dia menekan. Kaiden dan timnya berjalan mendekat dan dengan tersenyum membujuknya, mengatakan, mereka sedang dalam perjalanan. Tapi sebelum itu, kamu harus menjawab beberapa pertanyaan. Hah? Pertama, apakah kamu mengakui bahwa kamu adalah pewaris Viridimen? Zelda bertanya. Aku bahkan tidak tahu siapa Viridimen itu, jadi apa yang kamu ingin aku akui? Levi menyeringai. Lalu bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Terlebih lagi, skill dan gaya bertarungmu persis seperti Viridimen. Bagaimana Anda menjelaskannya? Geralt melolong. Aku memimpikannya. Levi menggoda. Kamu, sebaiknya jangan main-main. Apakah kamu tahu kamu adalah? Jabez hampir mengatakan tentang rantai naga, tetapi Kaiden menghentikannya tepat pada waktunya. Jawab pertanyaan kami dengan benar, dan kamu akan melihat keluargamu. Kaiden menawarkan. Pergi saja. Meninggalkan. Pangeran Kegelapan masuk ke ruangan dan membawa Kaiden dan timnya pergi. Mengapa Anda tidak membiarkan kami menginterogasi dan memaksanya untuk mengungkapkan rahasianya? Seseorang bertanya. Kau tidak mengenal Levi dengan baik. Dia tidak akan pernah memberitahu kami apapun sebelum dia bertemu keluarganya. Kita harus membiarkan mereka bertemu sebelum kita bisa membuatnya memberikan informasi yang kita inginkan secara sukarela. Dua kekhawatiran Levi tidak berdasar. Forlevia, Emma, dan Mia selamat, dan kondisi Zoe stabil. Namun, kekhawatiran ketiganya telah terwujud. Raisonia telah memulai aksi tahap kedua mereka, dan banyak pria berpakaian hitam muncul di semua sudut Erudia pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka sedang dalam misi pembunuhan, dan target mereka adalah para pemuda di daftar batu. Mereka keluar untuk melenyapkan pemimpin masa depan Erudia. Selain mereka yang ada di daftar batu, mereka juga melihat beberapa ratus pemuda dengan potensi besar. Itu adalah bakat yang ditemukan oleh The Manifest Court. Dengan adanya talenta tersebut, dunia bela diri Erudia akan memiliki masa depan yang cerah. Namun,
Raisonia memanfaatkan kekacauan yang dihadapi Erudia saat itu untuk melancarkan pembunuhan mereka. Semua prajurit top mereka dimobilisasi, dan mereka keluar untuk menyingkirkan para pemuda berbakat itu. Ketika para Erudian bertarung dengan para pengikut iblis berapi-api, banyak dari pemuda ini dikirim oleh keluarga mereka untuk bergabung dalam pertarungan sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman. Dengan demikian, mereka terekspos dan dapat dengan mudah dilacak. Terlebih lagi, karena mereka jauh dari rumah, mereka tidak memiliki banyak senior untuk melindungi mereka, jadi mereka menjadi mangsa empuk bagi para Raisonian. Astaga, astaga, astaga. Prajurit yang sangat terampil dari Raisonia memulai misi mereka, dan satu demi satu, para pemuda Erudian yang berbakat jatuh. Mereka menjadi sasaran dan diawasi dengan ketat oleh musuh mereka, jadi tidak ada kesempatan untuk melarikan diri bagi mereka. Hal yang paling mengerikan adalah orang-orang Raisonian tidak keluar untuk membunuh mereka. Mereka melukai mereka dengan parah sehingga mereka menjadi cacat dan tidak akan pernah bisa berlatih lagi. Itu berkali-kali lebih kejam daripada membunuh mereka. Yang terakhir di daftar batu turun. Yang peringkat 15 juga turun. Berikutnya adalah pemuda peringkat teratas di daftar batu. Satu demi satu, para pemuda ini menjadi cacat. Nomor 9 di daftar stone telah hilang. Berikutnya jatuh satu peringkat 8. Dalam satu malam, ratusan pemuda berbakat di Erudia menjadi sasaran, dan semuanya akhirnya menjadi cacat. Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa fondasi untuk masa depan Erudia runtuh dalam semalam. Itu adalah bencana. Itu adalah malam yang tragis. Bersambung.